Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Titik Sianingsih, pengampu pelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi kelas 12, yaitu menikmati novel. Namun sebelum kita mempelajari materi ini, saya ingatkan lagi untuk selalu menjaga protokol kesehatan, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan minimal 20 detik dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Mari kita pelajari materi menikmati novel. Novel merupakan salah satu jenis prosa yang memaparkan peristiwa atau kejadian tertentu dan tidak dapat terlepas dari unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalamnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya novel adalah salah satu jenis prosa. Kemudian novel juga didukung oleh unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur pembangun yang berasal dari dalam novel. Unsur intrinsik terdiri dari satu tema. Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema sebuah cerita memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Contohnya pendidikan, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, latar. Latar merupakan penggambaran waktu, tempat, dan suasana novel. Sebagai contoh, udara kemarau malam makin dingin. Pagelaran alam yang ramah bagi anak-anak. Halaman yang kering sangat menyenangkan untuk arena bermain. Cahaya bulan mencipta keakraban antara manusia dengan lingkup fitriahnya. Anak-anak, makhluk kecil yang masih lugu, layak hadir di halaman yang berhias cahaya bulan. Mereka pantas berkejaran, bermain, dan bertembang. Mereka sebaiknya tahu masa kanak-kanak adalah surga yang hanya sekali datang. Diambil dari novel Ronggeng Dukuh Paruk halaman 7 sampai dengan 9. Dari penggalan di sini bisa kita ketahui latar yang terjadi dalam novel tersebut, yaitu di sini ada udara kemarau, berarti terjadi pada waktu musim kemarau. Kemudian ada cahaya bulan, terjadi pada malam hari. Kemudian adanya anak-anak kecil yang bermain, berkejaran, berarti suasananya itu adalah suasana riang atau gembira. Kemudian di sini ada layak hadir di halaman, berarti tempatnya di halaman rumah. Kemudian yang ketiga ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang terdapat dalam cerita tersebut. Menurut perannya, tokoh dapat dibedakan menjadi tokoh utama dan tambahan. Utama berarti tokoh itu menjadi pusat penceritaan dalam novel. Sedangkan tambahan di sini hanya sebagai pelaku tambahan. Kemudian menurut pengembangan plotnya, tokoh dapat dibedakan menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, tritagonis. Protagonis biasa digambarkan dengan tokoh yang berwatak baik. Antagonis biasanya berwatak jelek atau buruk, dan tritagonis digambarkan sebagai tokoh yang memiliki peran penengah atau pelerai. Kemudian yang keempat ada penokohan. Jadi di sini ada perbedaan antara tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu adalah pelakunya, sedangkan penokohan merupakan teknik penggambaran watak tokoh dalam cerita. Penggambaran di sini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu analitik, langsung atau ditulis langsung oleh pengarang. Contohnya, Mela seorang gadis yang rajin dan pandai. Dia juga sangat ramah. Jadi di sini watak dari Mela bisa kita lihat karena
ditulis oleh pengarang dalam novel tersebut. Kemudian yang kedua, dramatik. Dramatik merupakan penggambaran tidak langsung. Dalam hal ini pembaca harus menyimpulkan sendiri wataknya. Adapun cara menyimpulkan bisa dilihat dari dialog antar tokoh, deskripsi lingkungan, deskripsi fisik, jalan pikiran tokoh, perilaku dan bahasa tokoh. Sebagai contoh, analisis unsur tokoh dan penokohan. Kau senang di sini? Sahaya Bendoro. Kau suka pakaian sutera? Sahaya Bendoro. Dan ia rasai tangan yang lunak itu mengusap-usap rambutnya. Tak pernah emak dan bapak berbuat begitu padanya. Diambil dari novel Gadis Pantai karya Pramoedya. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ada dua tokoh, yaitu Bendoro dan Gadis Pantai. Kemudian untuk penokohannya bisa kita lihat dari perilaku tokohnya. Setiap ditanya di sini kata Sahaya Bendoro, mengisyaratkan bahwasanya Gadis Pantai itu sangat menghormati Bendoronya. Kemudian di bagian ini juga bisa kita lihat perilaku Bendoronya yang begitu sayang kepada Gadis Pantai. Berikutnya ada sudut pandang atau sering disebut dengan point of view. Sudut pandang atau point of view adalah cara atau pandangan pengarang dalam menampilkan tokoh. Dalam bahasa lain dikatakan sebagai posisi pengarang dalam cerita. Sudut pandang di sini dapat dibedakan. Yang pertama ada orang pertama. Orang pertama bisa berarti pelaku utama dan pelaku sampingan. Pengarang adalah tokoh. Pengarang hadir dalam cerita. Kata ganti aku atau saya. Selanjutnya orang ketiga. Penggambaran orang ketiga dapat dibedakan menjadi dua. Di sini ada serba tahu dan terbatas. Yang dimaksud orang ketiga serba tahu jika bisa mendeskripsikan fisik dan apa yang dipikirkan oleh pelaku. Sedangkan terbatas jika pengarang hanya bisa mendeskripsikan fisik tanpa tahu apa yang dipikirkan oleh pelaku. Di sini ciri-cirinya adalah pengarang bukan tokoh. Kata ganti dia, ia, atau menyebut nama tokohnya. Yang berikutnya atau yang keenam adalah alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa dalam novel. Plot ataupun alur dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu maju, mundur, dan campuran. Kemudian untuk menyimpulkan plot itu maju, mundur, atau campuran, tentu kita harus mengetahui tahapan alur. Di mana tahapan alur ada orientasi, merupakan gambaran tokoh, cerita, atau peristiwa, kemudian konflik, muncul konflik, komplikasi, munculnya konflik-konflik baru yang akhirnya menimbulkan konflik semakin menajam dan klimaks, dan kemudian menemukan solusi atau jalan keluar. Jadi jika tahapan ini berjalan dengan teratur dari orientasi sampai resolusi, maka disebut sebagai alur maju. Sedangkan alur mundur biasanya ada cerita-cerita yang menyelingi tahapan ini. Kalau campuran berarti antara maju dan mundur. Jadi kombinasi dari maju dan mundur. Yang ketujuh, gaya bahasa. Penggunaan majas dalam penyampaian cerita. Fungsi dari penggunaan majas dalam novel adalah untuk memperindah bahasa novel, yaitu bahasa figuratif sama dengan bahasa indah. Jadi bahasa indah dalam novel sering disebut dengan bahasa figuratif. Majas yang sering
digunakan dalam novel diantaranya adalah majas personifikasi. Di sini dari kata person, artinya majas yang menganggap benda mati seolah-olah memiliki ciri seperti manusia. Misalnya, rumput itu berdansa saat tertiup angin. Pintu itu menjerit saat angin meniup dengan kencang. Kemudian ada hiperbola dari kata hiper. Jadi di sini melebih-lebihkan. Misalnya darahnya menganak sungai atau keringatnya sebesar biji jagung. Itu melebih-lebihkan. Selanjutnya ada metafora. Metafora adalah perbandingan langsung. Biasanya dalam metafora itu sering menggunakan ungkapan-ungkapan atau kata kias. Misalnya, ia adalah bintang kelas. Bintang kelas adalah orang yang paling pandai di kelasnya. Kemudian, ia adalah bunga desa. Bunga desa adalah merupakan ungkapan. Jadi itu merupakan metafora. Selanjutnya ada simile. Simile adalah perbandingan. Yang membedakan adalah dalam simile terdapat kata-kata pembanding. Jadi kata pembandingnya ditulis secara langsung. Misalnya bak, seperti, bagaikan, laksana, ibarat. Kemudian ada antitesis. Antitesis adalah majas yang bertentangan. Biasanya ditulis secara berurutan. Sebagai contoh, tua muda semua hadir dalam rapat itu. Di sini ada kata tua muda. Laki perempuan semua melihat pameran. Ada laki perempuan yang bertentangan dan ditulis secara berurutan. Kemudian majas paradoks adalah jenis majas perlawanan atau pertentangan. Di sini biasanya menyatakan suatu kenyataan yang bertolak belakang atau berlawanan. Misalnya, ia merasa kekurangan di tengah kemewahan harta. Itu ada suatu pertentangan. Kemudian ada ironi. Ironi adalah majas sindiran yang biasanya ditulis sebaliknya. Sebagai contoh, rajin benar kamu, jam 10 sudah bangun. Atau harum benar tubuhmu, belum mandi. Itu adalah sindiran. Kemudian ada repetisi. Repetisi adalah majas yang mengulang. Jadi ada pengulangan kata. Satu kata yang diulang berkali-kali. Misalnya, kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan. Sekali lagi, protokol kesehatan. Di situ adalah repetisi. Kemudian yang terakhir yang biasa digunakan dalam novel adalah pleonasme. Pleonasme adalah penggunaan kata yang sebenarnya tidak perlu karena sebenarnya kalimat itu sudah jelas. Contohnya, turunlah ke bawah, naiklah ke atas, mundurlah ke belakang. Itu adalah contoh-contoh yang tidak tepat. Ya, karena mundur pasti ke belakang, naik pasti ke atas, turun pasti ke bawah. Kemudian yang ke-8 ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat juga bisa berupa hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik oleh pembaca setelah membaca sebuah cerita. Amanat sering juga berupa nilai-nilai yang dapat dipetik dari suatu cerita dalam novel. Demikianlah pembahasan tentang unsur intrinsik dalam novel. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian tentang pembelajaran kelas 12, khususnya mempelajari tentang novel. Sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan lagi jangan lupa memberikan komentar atau masukan demi kebaikan video pembelajaran selanjutnya.
Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengetahui video pembelajaran bahasa Indonesia terbaru dari saya. Kemudian untuk lebih memahami materi yang sudah saya sampaikan, silahkan Anda kerjakan tugas. Di sini ada 6 soal, di mana 6 soal itu berkaitan dengan novel Ronggeng Dukuh Paruk yang ada di dalam buku teks pelajaran kalian. Jadi baca dulu kemudian jawab, dan seperti biasa silahkan kalian menulis di buku tugas, kemudian difoto dan dikirim lewat aplikasi Tim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.